dijadiin nama organisasi di luar punyanya Belanda. Kalau kalian pernah nggak ikut Persami? Satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Membalikan tempe goreng di atas wajan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya kalian udah mau klik video ini. Oke, berhubung hari ini tepat tanggal 14 Agustus, kalian tahu nggak kalau tanggal 14 Agustus itu adalah peringatan Hari Pramuka? Baru tahu ya? Wah, parah nih kalau baru tahu mah. Emang dulu waktu sekolah nggak pernah ikut pramuka ya? Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Makanya sekarang aku kasih tahu nih, kalau setiap tanggal 14 Agustus itu adalah peringatan Hari Pramuka. Nah, makanya di video kali ini aku mau coba bahas sedikit tentang sejarah singkat pramuka di Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, kalau semua informasi yang aku sampaikan di video-video aku selama ini, itu semua adalah berdasarkan hasil research aku lagi ya. Aku coba ambil dan rangkum dari sumber-sumber yang insya Allah menurut aku sudah terpercaya gitu. Tapi kalau menurut kalian dari informasi yang aku sampaikan ini ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin memang ada yang salah, ya nggak apa-apa lah ya, justru itu jadi tugas kalian buat ngoreksi. Kalau menurut kalian apa yang aku sampaikan ini ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, langsung dikoreksi aja, tulis di kolom komentar ya. Dan satu lagi, sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku mau ngingetin dulu, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, biar nanti kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang bisa nonton video aku. Yaudah, kalau gitu nggak usah kepanjangan openingnya, kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia, sejarah singkat pramuka di Indonesia. Enjoy the video ya. Pramuka ini adalah sebuah organisasi pendidikan non-formal yang mengajarkan tentang ilmu kepanduan atau kepramukaan di Indonesia. Maksud dari kata kepanduan ini ialah gerakan perkumpulan pemuda yang berpakaian khusus dan bertujuan untuk mendidik anggotanya agar memiliki jiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong antar sesama. Organisasi ini biasanya ada nih di setiap sekolah, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang punya arti pasukan terdepan. Istilah ini dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi milik Belanda dengan nama Nederlands Padvinders Organisatie atau disingkat NPO yang didirikan di Bandung pada tahun 1912. Tapi organisasi ini nggak lama berubah nih atau ganti nama. Di tahun 1916 namanya diubah jadi Nederlands Indisch Padvinders Vereniging atau disingkat NIVP. Dan di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javanese Padvinders Organisatie atau disingkat GPO. Bukan GPO jembatan penyeberangan orang ya kalau ini ya. Dan ternyata lahirnya GPO ini memicu gerakan nasional lainnya nih untuk membuat organisasi yang serupa pada saat itu. Di antaranya ada Hizbul Wahton atau HM di tahun 1918. Terus ada juga yang Java Padvinderij atau JJP pada tahun 1923. Kemudian ada Nationale Padvinders atau NP. Terus ada Nasional Indonesisch Padvinders atau NATIPJ. NATIPJ singkatannya itu. Terus ada juga organisasi Pandu Pemuda Sumatera atau yang disingkat dengan PPS di tahun yang sama. Dan pada tahun 1926 lahirlah organisasi lagi nih, tapi organisasinya ini dibentuk untuk menyatukan organisasi-organisasi yang tadi banyak itu. Nah, di tahun 1926 akhirnya terbentuklah Indonesisch Padvinderij Organisatie atau disingkat INPO, INPO. Organisasi ini dibentuk sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, yaitu Nationale Padvinderij Organisatie atau NPO, punyanya si Belanda tadi, terus juga Javanese Padvinder Organisatie atau JPO yang punyanya Indonesia.
Nah, karena melihat makin banyaknya organisasi pramuka di Indonesia, Belanda nih akhirnya melarang nih semua bentuk organisasi kepramukaan di luar milik Belanda yang menggunakan istilah Pathfinder. Jadi si Belandanya ini tuh marah gitu loh guys. Belandanya ini tuh nggak suka gitu kalau ada organisasi di luar punya Belanda yang menggunakan nama Pathfinder. Karena Pathfinder itu dibuat oleh Belanda sebelumnya. Jadi mereka tuh ngerasa hak ciptanya tuh dipakai gitu buat digunakan atau dijadiin nama organisasi di luar punyanya Belanda. Tapi ya udah, mau gimana lagi kan? Karena sama Belandanya ini udah nggak boleh nih dipakai nama Pathfindernya. Akhirnya Kiai Haji Agus Salim memperkenalkanlah istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Dan pada tanggal 20 Mei tahun 1928 dibentuklah organisasi bernama Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau yang disingkat PAPI. Yang anggotanya ini terdiri dari organisasi-organisasi kepramukaan di Indonesia yang udah dibentuk tadi tuh sebelumnya kayak INPO, NATIPIJ, PPS, dan lain-lain. Tapi ternyata nggak disangka-sangka nih, di sekitar tahun 1928 sampai dengan tahun 1935, gerakan kepanduan Indonesia ini makin banyak bermunculan. Kayak contohnya nih, ada Pandu Indonesia, Pathfinder Organisasi Pasundan, terus ada Pandu Kesultanan, ada Sinar Pandu Kita, ada Kepanduan Rakyat Indonesia, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk menggalang kesatuan dan persatuan dari organisasi kepanduan ini, akhirnya Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI mengadakan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia umum atau yang disingkat dengan Perkino, yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juli tahun 1941 di Yogyakarta. Kalau sekarang mah kita lebih sering sebutnya persami kali ya kalau di pramuka, alias perkemahan Sabtu Minggu. Siapa dulu yang zaman sekolah pernah ikut persami? Biasanya tuh persami diadain di Jambore Pramuka ya di Cibubur. Aku dulu juga gitu, pernah ikut tuh persami di Cibubur. Kalau kalian pernah nggak ikut persami? Di mana coba persaminya? Coba dong share, tulis di kolom komentar ya, anak persami. Dan setelah kemerdekaan negara Indonesia nih, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia atau yang disingkat dengan PRI. Tepatnya pada tanggal 28 Desember tahun 1945. Dan ini juga sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, begitulah ya kira-kira awal mula berdirinya organisasi pramuka ini. Tapi dulu namanya tuh bukan pramuka ya, udah gitu juga organisasinya tuh banyak. Ada punya Belanda, ada punya Indonesia juga. Ini kita belum bahas soal asal-usul jadi pramukanya nih. Masih mau lanjut apa enggak? Biar infonya nggak setengah-setengah kan? Kita lanjut aja kalau gitu ya. Dalam perjalanan sejarah organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan ini dibagi menjadi beberapa federasi. Karena pengurus organisasi ini menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Tapi ternyata ada kendala juga nih, nggak mulus gitu aja, tetap aja ada lika-likunya dalam membentuk organisasi Perkindo ini. Organisasi ini nggak berjalan lancar karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Ya biasalah ya, di dalam satu organisasi itu kan pasti ada aja yang beda pendapat. Ya gimana enggak, namanya aja nyatuin banyak kepala jadi satu, ya kan? Nyatuin pemikiran orang-orang yang banyak itu, terus biar sama kayak pemikiran satu orang, itu kan nggak gampang. Jangankan sebuah organisasi yang isinya tuh anggotanya tuh banyak. Pasangan aja nih ya, yang cuma berdua, nyatuin dua kepala jadi satu. Itu tuh nggak gampang, pasti ada aja kan percecokan di dalamnya. Apalagi ini kan, sebuah organisasi yang di dalamnya tuh ada ratusan, ribuan, mungkin jutaan orang anggotanya, terus disuruh sama gitu persepsinya. Ya nggak gampang lah. Tidak semudah membalikan tempe goreng di atas wajan kan. Dan di tahun 1960, pemerintah dan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, kalau di zaman dulu tuh namanya MPRS ya, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, ada sementaranya. Kalau sekarang kan namanya cuma MPR aja, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementaranya udah dihapus. Nah, MPRS ini berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Dan sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, akhirnya pada tanggal 9 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan di Indonesia nih. Dan Bapak Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui.
Beliau ini juga mengatakan aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur jadi satu dengan nama Pramuka. Dan di dalam kesempatan itu juga Pak Presiden ini langsung membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, terus juga ada Profesor Priyono, dan ada juga Bapak Dr. Abdul Aziz Saleh serta Bapak Ahmadi. Dan kemudian peristiwa ini dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Makanya kalian tahu dong, logo Pramuka itu kan logonya kalau nggak salah itu ya, tunas kelapa ya. Itu tuh filosofinya diambil dari Hari Tunas Gerakan Pramuka itu. Dan juga diartikan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagian kelangsungan hidup bagi bangsa Indonesia. Kemudian buah dari hasil kerja keras dari panitia yang dibentuk oleh Pak Presiden tadi, hasilnya ialah dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Dan kemudian Gerakan Kepanduan Indonesia akhirnya menjadi Gerakan Praja Muda Karana. Dan peristiwa ini juga disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Tepatnya pada tanggal 30 Juli tahun 1961, bertepat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia akhirnya menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Jadi nih ya, dari semua organisasi-organisasi yang tadi banyak itu, mereka akhirnya menyatakan menggabungkan diri mereka ke dalam Gerakan Pramuka yang sudah didirikan sama Bapak Presiden tadi. Dan akhirnya hari bersejarah inilah yang disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Dan lebih tepatnya lagi, pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, dilakukan Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang diketuai oleh Bapak Presiden Soekarno dan Wakil Ketua 1 yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Wakil Ketua 2 yaitu Brigjen TNI Dr. Abdul Aziz Saleh. Dan ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Serta dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Dan peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih kita peringatin, yaitu setiap tanggal 14 Agustus. Nah, jadi begitulah ya kira-kira sejarah singkat berdirinya organisasi pramuka di Indonesia ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu kan pramuka itu udah jadi salah satu ekstrakurikuler nih yang wajib diikutin sama semua muridnya, terutama nih yang di sekolah-sekolah dasar. Mereka itu wajib ikut ekstrakurikuler pramuka nih biasanya. Kalau tadi kita udah sedikit bahas tentang awal berdirinya pramuka, terus siapa aja pendirinya. Sekarang coba kita sedikit bahas tentang serba-serbi pramuka ya. Yang pertama coba kita bahas dulu tentang tingkatan yang ada di pramuka. Ayo coba, kalian masih ingat apa enggak tingkatan-tingkatan yang ada di organisasi pramuka? Jadi di dalam pramuka itu juga ada tingkatannya nih. Yang pertama itu tingkat siaga. Kalau tingkatan ini untuk kelompok usia 7-10 tahun. Ini biasanya buat anak-anak sekolah dasar nih kalau tingkatan ini. Kayak inilah tingkatannya masih dasar gitu ya, masih di terendah gitu. Nah, terus yang kedua tingkat penggalang. Kalau ini untuk kelompok usia 11-15 tahun. Biasanya buat anak-anak sekolah menengah pertama nih kalau yang ini. Nah, kemudian yang ketiga ini tingkat penegak. Kalau ini buat kelompok usia 16-20 tahun. Ini untuk anak-anak sekolah menengah atas. Nah, selain 3 tingkatan tadi, ternyata ada lagi nih tingkatan untuk kelompok usia 21-25 tahun. Kalau ini namanya tingkat pandega. Biasanya kalau tingkatan ini tuh kayak macam kakak-kakak pembina gitu lah ya. Kayak misalkan ada juga nih yang seperti ini. Misalkan dulunya dia sekolah di situ, terus udah lulus kan jadi alumnus. Nah, karena dia ikut ekstrakurikuler pramuka dan dilihat dia ini banyak menguasai tentang kepramukaan, akhirnya dia bisa nih diangkat jadi pembina pramuka di sekolah itu. Biasanya sih begitu ya yang aku tahu ya dari pengalaman aku dulu. Kakak-kakak pembina di sekolah aku tuh kebanyakan itu tuh dari alumni-alumni sekolah itu juga. Ya kalau di zamannya aku sih begitu ya. Kalau sekarang sih nggak tahu ya. Memang harus dari luar atau boleh gitu dari alumni, aku nggak tahu. Soalnya aku ikut pramuka udah lama banget. Terakhir ikut pramuka itu SMP. SMA aku nggak ikut pramuka. Aku SMA ambil ekstrakurikuler paskibra gitu. Jadi udah lupa, udah lama banget. Coba kira-kira bener nggak yang aku bilang tadi? Kalau kakak-kakak pembina ini biasanya diambil dari alumni-alumni yang pernah jadi anggota pramuka juga di sekolah itu. Bener nggak sih kira-kira? Coba dong tolong bantu komen di kolom komentar ya.
Tapi walaupun udah banyak yang aku lupa nih tentang pramuka, ada satu hal yang sampai sekarang masih aku inget dan kayaknya nggak bakalan aku lupain deh soal pramuka nih. Apalagi kalau bukan tepukannya. Tepukan khas tepuk pramuka itu nggak bakalan pernah aku lupain kayaknya. Karena pramuka itu kan salah satu ciri khasnya itu ya tepukannya itu. Dan kalau ini pasti udah banyak yang hafal kan. Dari SD sampai SMA itu kan diajarin ya pastinya. Diinget-inget terus gitu tepukan pramuka. Jadi pasti nggak bakalan lupa. Ayo coba gimana tepukan pramuka? Masih pada inget kan? Bener kan? Nggak salah kan? Dan ada satu lagi nih yang khas banget dari pramuka, yaitu semapur. Tahu kan kalian semapur? Itu loh yang bendera, kalau nggak salah warnanya kuning hijau ya. Bener nggak sih? Nanti tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Nah itu juga jadi salah satu ciri khas dari pramuka. Kalau aku jujur dari dulu waktu masih ikut ekskul pramuka, aku emang nggak pernah ngerti sama simbol-simbol semapur itu. Nggak pernah bisa ngapalin. Emang on banget si Yuli ini. Makanya aku tuh salut banget deh sama teman-teman dan adik-adik yang jago banget gitu buat simbol-simbol dari semapur itu. Soalnya aku tuh bener-bener deh, dari dulu nggak bisa banget gitu ngapalin simbol di semapur itu. Kayaknya tuh susah banget. Ya pokoknya masih banyak banget lah hal-hal yang dipelajari dari pramuka ini. Apalagi kalau jambore ya, itu kita kan diajarin untuk bisa mandiri dan disiplin. Dari mulai harus bisa semapur, terus juga bikin tandu darurat, bikin tenda darurat, itu kan semuanya diajarin tuh waktu kita jambore. Nah itu salah satu tujuannya adalah supaya bisa membuat kita tuh bisa lebih mandiri dan disiplin. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita lagi ada di tengah-tengah hutan, terus kita nggak tahu gitu harus ngapain. Jadi kita tuh bisa tuh menggunakan apa yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Nah itu adalah salah satu tujuannya. Ya kayak itu tadi, contohnya kan kayak bikin tandu darurat. Itu kan dari tongkat-tongkat pramuka, terus pakai sumbu pramukanya itu diikat-ikat sedemikian rupa, terus akhirnya bisa digunakan jadi tandu. Nah itu adalah salah satu yang dipelajari di pramuka. Terus salah satunya yang diajarin juga soal baris berbaris. Kalau masalah baris berbaris aku rasa sih semuanya sama ya kurang lebihnya dari pramuka, paskibra. Karena kita tuh kiblatnya tuh ke TNI Polri gitu. Balik kanan, hadap kiri, terus serong kanan, serong kiri itu kan kurang lebihnya sama. Karena memang udah ada kiblatnya. Nah kalau kalian punya cerita apa tentang pramuka? Udah pernah ikut persami? Udah pernah belum nyobain bikin tenda darurat? Udah bisa belum bikin tandu pakai tongkat dan sumbu? Ayo dong, coba sharing cerita kalian tentang keikutsertaan kalian di ekstrakurikuler pramuka. Tulis di kolom komentar, ya. Oh iya, aku juga inget deh. Kalau dulu ya, zaman aku waktu masih SD SMP, waktu ikut pramuka, itu kan kita diwajibkan untuk punya kelompok ya, kelompok masing-masing gitu ya. Dan nama-nama kelompoknya itu biasanya diambil dari tumbuh-tumbuhan sama hewan. Ada yang kelompok melati, kelompok mawar, kelompok kamboja, terus ada harimau, serigala, dan lain sebagainya. Kalau sekarang gimana sih adik-adik, teman-teman, kakak-kakak yang masih aktif di kegiatan pramuka? Bisa dong sharing, ceritain. Sekarang pramuka tuh kayak gimana sih? Ada yang beda nggak ya dari zaman aku? Sharing ya, tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi begitulah sedikit sejarah singkat soal pramuka di Indonesia ya. Semoga informasi yang aku bagikan ke kalian ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Bisa nambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia tentunya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, biar nanti kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran, juga masukan buat aku, buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau misalkan aku ada kesempatan, aku bakal bawain deh request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Dan aku juga mau ngucapin ya, selamat Hari Pramuka buat semuanya. Jayalah Indonesiaku, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Pramuka.